Puji Tuhan, di mana kembali saat siang ini kita akan mempersiapkan diri dalam rangka ibadah online, ya. Dan kiranya Tuhan memimpin tiap-tiap kita, seluruh jemaat yang tinggal di rumah, untuk memberi perhatian mengikuti kegiatan ibadah online ini. Yang ada peralatannya, siapkan diri. Yang tidak bisa mengikut bergabung, ya, dengan jemaat yang berdekatan. Dan kiranya kegiatan ini tidak mengurangi semangat kita kepada Tuhan dalam pengiringan kita dalam menghadapi situasi yang sangat menggemparkan, menakutkan seluruh dunia ini oleh karena wabah virus corona yang menjabar di seluruh dunia, membuat seluruh umat manusia, ya, terdiri dari berbagai bangsa, suku, agama, dan lain sebagainya, tidak terlepas, ya, dari orang yang berkedudukan tinggi, para pejabat, presiden, sampai kepada masyarakat ini dihantui oleh ketakutan. Sebab itu apa yang harus kita buat? Selain kita harus membawa lebih dekat kepada Tuhan, terlebih supaya umat-umat Kristiani untuk lebih takut akan Tuhan, ya, dan menjadikan kebenaran firman Allah menjadi dasar iman percaya kita, bahwa apa yang sekarang terjadi itu sudah jauh sebelumnya dinubuatkan. Kiranya meneguhkan iman kita bahwa firman itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat bagi setiap orang percaya, dan firman Allah harus menjadi dasar iman percaya kita. Karena suatu saat langit dan bumi dengan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal kekal sampai selama-lamanya, dan orang yang melakukan firman Allah juga akan tinggal hidup kekal sampai selamanya. Sebab itu mari kita siapkan diri untuk memohon pada Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Tidak pernah mengantuk karena kasih-Nya mempedulikan setiap umat-umat-Nya yang selalu bergantung, berlindung, berharap, dan bersandar kepadamu. Terlebih saat ini, kiranya menumbuhkan Tuhan kesadaran
untuk lebih membawa diri lebih dekat, lebih melimpah rasa syukur, terima kasih kita kepada Dia. Dan semakin berserah ke dalam tangan Tuhan, biar Allah yang Maha Kuasa senantiasa memapah tiap langkah perjalanan kami. Demikian juga Engkau Allah yang mempedulikan jauh sampai ke dalam batin kami. Bahkan tetesan air mata sekalipun Engkau mengerti. Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami bersyukur, kami mau pergunakan kesempatan untuk lebih sungguh-sungguh dalam beriman kepadamu saat ini. Terima kasih, dan firman Allah di mana sebentar kami akan dengar dapat meneguhkan iman percaya kami. Tuhan, untuk sungguh-sungguh tidak bersabang hati, Tuhan, berharap hanya kepadamu. Tuhan, terima kasih karena Engkau bersabda, bila Tuhan, iman yang sekecil sesawi saja, bila sungguh-sungguh dinaikkan dengan berharap dan bersandar dan besar, dapat melakukan hal-hal yang besar, dapat memindahkan gunung. Engkau bersabda. Terima kasih Bapak. Bab itu Tuhan tolong dalam menghadapi situasi yang menggemparkan, menakutkan, yang membingungkan bagi kami umat manusia, tetapi kami tetap semangat, tetap sabar dan tabah dan kuat menghadapi situasi apapun, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik adanya, supaya kami umat manusia pada sadar, pada bertobat dengan malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi ini. Tuhan, kepada siapa harus lari? Kepada siapa berlindung? Dan kepada siapa berharap selain hanya kepadamu? Terima kasih bagi kami umat-umat-Mu semakin sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih supaya kami layak tampil menjadi saksi-Mu, menjadi terang daripadamu, supaya mereka yang tinggal dalam kegelapan, bahkan yang tinggal dalam kesamaran, Tuhan boleh datang kepada terang-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Kau pimpin kegiatan ibadah online ini di permulaan sampai kepada selesainya, sehingga berkat Allah sungguh-sungguh boleh menjadi bekal perjalanan iman kami semua. Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, juga kami yang mendengar. Inilah seru doa permohonan kami yang kami alaskan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Om. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bagaimana saudara-saudara kabarnya di bulan-bulan isolasi ya? Seperti doa Bapak Gembala tadi, hanya karena anugerah Tuhan ada kekuatan, ada semangat, ada iman yang bisa kita pertahankan. Mari kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan bagiku. Dengan kasih setia Tuhan sudah menuntun kita menjadi umat yang Dia tebus, dan dengan kekuatannya Dia membimbing kita ke tempat kediamannya yang kudus. Banyak yang telah Engkau lakukan ya Tuhan, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Dan kami tahu bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan-jalannya, dan orang yang berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Karena itulah kami hanya mengandalkan Engkau. Mari kita memuji Tuhan, kita bermazmur, kita bersukacita, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang adalah segala-galanya. Kalau saudara mau bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari bersukacitalah. Keselamatan
ini akan kita pegang terus. Amin. Biar bumi akan berlalu, tetapi kita punya iman kasih Allah tidak akan pernah berlalu. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
iman dan pengharapan untuk mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh-Mu bagi kami. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, terima kasih. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Bagi Tuhan, bagi kita yang percaya tak ada yang mustahil. Angkat tangan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kami mau percaya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh betapa beruntungnya kami, Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, yang nyata, yang menguasai alam semesta ini. Bahkan virus-virus yang beredar di sekitar kami adalah dalam kendali-Mu. Ampuni kami yang kurang percaya ini. Ampuni kami yang kehilangan iman ini, Tuhan. Kami yang bimbang dan ragu melihat situasi di dunia ini, melihat sekitar kami. Nyatakan kuasa-Mu. Kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang akan menguatkan kami. Janji-janji-Mu yang akan membuat kami bersukacita kembali dalam Engkau. Karena sukacita kami, kekuatan kami bukan berdasarkan apa yang ada di dunia ini, bukan apa yang kami punya, apa yang kami lihat dan kami rasa. Tetapi sukacita dan kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih. Betapa kami bersyukur. Kiranya Tuhan,
kasih setiamu yang berlimpah-limpah itu membuat sukacita kami dan rasa syukur kami semakin berlimpah. Dan kami siap mendengar kebenaran firman yang akan membuat kami lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih memahami rancangan-rancangan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami percaya. Amin. Saya persilakan dengan hormat Bapak Jonathan yang akan membawakan firman untuk pemimbar. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan ya, kita masih bisa ibadah. Sudah sebulan lebih kita ibadah online. Sesuatu yang mungkin menjadi tanda tanya besar ya. Berapa lama lagi kita harus di rumah ya. Berapa lama lagi kita nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Mungkin bahkan di antara saudara ada yang sekarang sedang sakit ya. Karena memang bukan hanya kekhawatiran-kekhawatiran yang ditimbulkannya, banyak berita-berita yang juga terus datang tiap hari. Kalau saya pindah-pindahin channel TV itu hampir semua berita itu dari pagi sampai malam ya, tentang hal yang sama. Dan banyak penemuan-penemuan yang malah membuat semakin menakutkan ya. Ternyata virus ini bisa bertahan di udara 8 jam. Waktu sebulan yang lalu udah ada sih yang mengatakan seperti itu, tetapi waktu itu masih banyak yang tidak sependapat. Hari ini yang bicara WHO ya. Jadinya lebih ngeri lagi ya. Jadi memang udah jangan kemana-mana, jadinya harus di rumah. Mungkin itulah sebabnya virus ini berlama-lama, karena masih banyak yang kamu diem di rumah ya. Di rumah tuh ternyata tidak kuat ya. Mungkin dulu waktu bekerja, waktu sekolah pengen cepet-cepet pulang, pengen ke rumah. Sekarang di rumah terlalu lama juga jadinya bosen, boring ya. Saudara, tetapi kondisi seperti ini sebetulnya mungkin kalau kita jujur ya kalau diikutin terus berita-berita itu, yang akan terjadi tentu kita lebih banyak takut ya. Dan kalau udah takut, kalau udah cemas, itu sebetulnya yang ada apa, saudara? Ya, kata Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita khawatir, kalau kita mulai tawar hati itu udah nggak enak ya, merasa tidak nyaman. Mungkin bisa udah nggak gembira lagi, udah bosan, bahkan kalau mulai dibilang harapan bahwa virus ini akan cepat berlalu udah mulai sirna. Ini udah, aduh kayaknya bisa setahun lagi, aduh kebayang gitu ya. Itu tawar hati. Nah, kalau udah seperti itu, sebetulnya kekuatan kita tuh merosot ya, kata firman Tuhan. Dan menurut secara psikologi pasti begitu, secara kedokteran juga ternyata begitu. Jadi yang sudah positif itu didorong untuk tetap yakin sembuh. Kalau udah takut mati, waduh, ya daya tahan tubuhnya ikut merosot. Jadi ada jelas hubungan yang erat antara perasaan, yaitu yang mewakili jiwa kita, batin, dengan kesehatan ya, dengan kekuatan tubuh, mental kita di situ yang akan ikut bawa kemana gitu ya. Kalau tawar hati kita jadinya tambah lemes ya, tambah tidak ada semangat ya. Seperti firman Tuhan minggu lalu, kita harusnya semangat, tetapi keadaan membuat kita bertanya-tanya ya. Kita akhirnya sangat sulit untuk berpikir positif ya, lebih banyak cemas ya.
Amsal 15:13 katakan hati yang gembira itu membuat muka berseri. Artinya muka berseri berarti kan badan juga enak ya. Minimal punya harapan besar. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti ini harusnya gembira. Entah gimana caranya harus gembira kan gitu kan. Kalau kita baca yang positif-positif itu mendorong ayo harus gembira. Kemarin juga Ibu Dewi share video itu ya, harus berjuang melawan virus itu, jangan menyerah gitu kan, harus yakin bisa menang gitu ya. Itu harus ada kekuatan keyakinan. Nah, itu yang bisa muncul juga menjadi sebuah semangat gitu ya. Dan Amsal 17:22 ini kita udah hafal banget, hati yang gembira itu adalah obat ya, obat bagi yang udah positif. Yang belum, obat bahwa yakin saya juga bisa, kalau kena juga nanti bisa bertahan gitu ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi daya imun kita akan berkurang, akan makin merosot ketika hati kita nggak bisa lagi gembira, tidak ada lagi keyakinan. Nah ini tentunya menjadi satu perjuangan kita untuk jangan sampai kita tenggelam dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, walaupun menakutkan ya. Memang semua harus mengingatkan waspada, jangan kemana-mana, kalau nggak perlu jangan keluar gitu ya. Karena virus ini sedang kuat-kuatnya ya, dan kita belum bisa mengatasi, belum ada vaksin ya, belum ada obat yang manjur. Yang ada sekarang hati gembira ini obat manjur kita gitu ya. Hati ini harus gembira saudara, walaupun kondisi sepertinya tidak bisa menolong pikiran kita untuk bergembira, tapi kita nggak punya pilihan. Oke. Kita akan baca Yesaya 40. Yesaya 40 ini bagi saya luar biasa ya, karena di sini ada ayat-ayat yang bisa memberi kita kekuatan ya di dalam kondisi seperti ini. Kita akan membaca bersama-sama Yesaya 40 hanya ayat 25 sampai 31. 1, 2, 3. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan begini, hei Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dalam kondisi seperti ini mungkin mulai timbul banyak pertanyaan mengenai posisi Tuhan ya. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan menguatkan ya, ada yang dengan menengking, ada yang bernubuat bahwa akhir bulan Maret akan berhenti. Ada banyak sekali pengharapan yang dicoba di waktu-waktu yang lalu untuk menguatkan ya umat-umat Tuhan lewat khotbah-khotbah online ya. Tetapi apa yang terjadi ya? Bulan Maret sudah berlalu, hampir bulan April juga sebentar lagi lewat ya. Yang menghardik ini juga ya mungkin belum
udah diharik tapi belum bisa gitu ya, mungkin perlu waktu lebih lama menghardiknya, lebih kuat lagi. Nah, lalu bagaimana gitu ya? Ketidakpastian ini semakin kuat gitu ya. Ada perkiraan dihitungkannya kapan puncaknya. Puncaknya aja belum. Dan puncaknya ini juga baru bisa kalau total lockdown gitu ya, baru bisa bulan akhir Mei kalau nggak salah. Akhir Mei itu masih lama. Ini baru sebulan udah rasanya seperti ini. Nah, saudara, kita mungkin mulai bertanya tentang Tuhan. Tuhan sebetulnya bikin wabah ini apa sih gitu ya? Kalau buat orang yang berdosa, mungkinnya yang merusak bumi, yang korupsi, kok teman-teman saya yang bager-bager juga pada kena ya, ada yang sudah meninggal. Teman baik saya dari SD, orang baik banget, saudara, meninggal juga ya. Ada seorang istri hamba Tuhan yang saya tahu yang 80% dari penghasilannya itu diserahkan untuk Tuhan, kemarin meninggal juga. Jadi kan membingungkan ya, sebenarnya Tuhan sedang marah sama siapa gitu ya. Kalau saya termasuk yang bakal kena marah enggak? Nah, ini menimbulkan ketakutan. Asumsi-asumsi tentang Tuhan menjadi mulai negatif. Tetapi firman Tuhan tuh, saudara, kita perlu baca terus firman Tuhan supaya kita semakin kenal ya. Dalam kondisi seperti ini kita nggak pernah ngalamin ya, mungkin seumur hidup, karena wabah yang terakhir mungkin kita belum lahir ya, apalagi yang muda-muda. Jadi ada wabah 100 tahun yang lalu, menurut Wikipedia gitu ya, itu lebih dahsyat. Hampir 2 tahun itu nggak boleh keluar rumahnya ya, flu Spanyol katanya. Yang kena itu sepertiga populasi, 500 juta orang, bahkan bisa 700. Waktu itu penduduk dunia hanya 1,5 miliar tahun 1918 sampai 20 ya. Dan yang mati itu 50 juta orang. Pada waktu itu udah selesai perang dunia ke-1, jadi yang mati itu ditutup-tutupin waktu itu. Tapi akhirnya dihitung itu 50 juta bahkan lebih. Ya kalau kita bandingin sekarang ini masih jauh ya. Waduh, kebayang waktu kalau zaman itu tuh kayak gimana. Belum ada kedokterannya juga masih sangat sederhana ya. Jadi sebetulnya kondisi seperti ini, kalau kita belajar ke masa lalu mungkin bisa lebih ngerti lagi maksud Tuhan apa ya. Nah, hari ini sebetulnya mulai kelihatan lah ya, kalau kita pikir-pikir lagi, sebetulnya ini mulai ketemu bagusnya gitu ya. Dengan adanya virus corona yang membuat orang dikurung semua di rumah ini, sebetulnya bumi mengalami pemulihan. Kita udah tahu ini ya. Lalu mungkin ada banyak hal yang sedang Tuhan pulihkan ya. Dan terutama adalah kekuatan-kekuatan yang selama ini diandalkan oleh manusia itu sebetulnya mulai kerasa ya. Nah, saudara, sekarang kita ditanya sama Tuhan, dengan siapa kamu hendak samakan aku? Selama ini saudara menganggap Tuhan itu sama dengan apa? Saya yakin ada banyak orang yang tidak terlalu menganggap Tuhan begitu besar. Saya yakin ada yang lebih besar dari Tuhan ya. Saya yakin yang paling besar itu selama ini uang, kekuatan ekonomi. Ada yang bilang kesehatan, ya sekarang kesehatan udah hancur lah ya, sangat sulit untuk sehat. Tapi uang masih banyak yang masih punya uang, tetapi udah nggak bisa apa-apa sebetulnya. Ya, punya duit sekarang udah nggak bisa apa-apa. Bahkan pengen dirawat di rumah sakit paling bagus juga, kalau kena susah kan? Ya, nyogok juga udah nggak bisa karena udah penuh semua. Jadi duit udah sebetulnya udah mulai kekuatannya udah mulai. Tuhan bertanya, dengan siapa aku hendak kamu samakan? Sebetulnya selama ini Tuhan itu di mana? Ya, coba kamu lihat lagi ke langit. Ya, siapa yang bikin semua? Saudara, bintang itu ada berapa? Ada yang pernah menghitung
Lebih dari 500 miliar jumlah bintang itu. Dan bergerak makin jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Dan Tuhan, kalau Tuhan panggil itu semua hadir itu ya. Dalam pengertian Tuhan itu menguasai bintang-bintang ini. Kalau Tuhan mau matiin bintang yang mana juga pasti mati, ya. Termasuk matahari itu kan salah satu bintang. Satu hari matahari juga akan padam, ya. Nah, satu pun tidak ada yang hadir sebab Ia Maha Kuasa, Ia Maha Kuat. Ya. Jadi kalau kita sekarang ditanya, apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu sangat kuat dan sangat maha kuasa. Sehingga cara kita memandang wabah ini dan Tuhan, posisi Tuhan itu di mana gitu. Percayakah bahwa virus ini di bawah kendali Tuhan? Masih percaya? Atau kita udah nggak percaya lagi? Oke? Atau virus ini lebih kuat dari Tuhan sampai Tuhan nggak bisa apa-apa? Waduh, ya. Jadi dengan apa kamu samakan Tuhan? Oke? Lalu mungkin juga ada pertanyaan seperti ini di ayat 27, ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Mengapa engkau berkata begini, ya Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Mungkin dalam kondisi sekarang ada yang kayaknya Tuhan boro-boro ya, di kalimat berikutnya hakku tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Udah mulai ragu, kayaknya Tuhan nggak peduli sama saya. Kayaknya Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak ngurusin saya. Sekarang lagi seperti ini, ya saya harus ngurus diri sendiri. Ya, saya tidak lagi percaya mujizat, ya. Kenyataannya seperti ini. Kita mulai meragukan bahwa Tuhan itu juga mengasihi kita. Tetapi Tuhan menjawab, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar bahwa Tuhan Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung itu, Dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan itu, kalau kita pikir Tuhan nggak akan ngurusin lah saya, Tuhan tidak akan peduli dengan kondisi saya. Mungkin saudara sehat, tapi mungkin kondisi ekonomi, ya, lagi mumet, ya. Ada yang lagi bisnisnya nggak jalan sekarang, ya, nggak bisa jualan, ya. Ada yang mungkin lebih parah, saudara sudah dipecat dari pekerjaan. Yang paling penting mungkin sekarang lagi diberhentikan, gajinya dipotong. Tapi itu ya udah pasti bikin saudara mulai tawar hati. Kok saya seperti ini, ya? Mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Mana janji pemeliharaan Tuhan? Kita mulai berpikir kayaknya Tuhan nggak akan mau peduli, nggak mau ngurusin saya, apalagi saya sama siapa gitu, ya. Mungkin saudara mulai mengingat-ingat banyak dosa lagi, ya, masa lalu dan sebagainya. Kita mulai menjadi tidak lagi berani berharap. Tetapi Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu penuh kasih, belas kasihnya besar. Sehingga sebetulnya Tuhan itu selalu mau memberi kekuatan kepada kita yang lelah menghadapi kondisi hari ini, ya. Bahkan memberi semangat, ya, menambah semangat ketika kita udah mulai putus asa. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sekarang orang-orang muda juga banyak yang nggak kuat, ya. Saya dengar dari berita-berita itu banyak orang muda juga virus ini kalau udah nyerang dia tetap tinggal di tubuh. Itu masih pendapatnya masih ada yang seperti itu, ya. Jadi orang muda kalau kena itu bisa berubah, jadi dia menjadi lemah, seperti orang yang kena hepatitis C, ya, atau B, itu kan nggak bisa sembuh, ya, bisa kamu lagi. Saya kenal satu orang itu begitu, ya. Dia harus jaga banget karena virusnya nggak pernah pergi dari badan. Orang muda juga nggak bisa bertahan. Tapi Tuhan bilang,
orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, di bahasa lainnya orang-orang yang berharap ya kepada Tuhan. Siapa yang berani berharap? Orang yang percaya bahwa Tuhan itu memang seperti ini, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, dan Dia peduli, dan Dia mau memberi kekuatan kepada kita yang lelah dan memberi semangat kepada kita yang tidak berdaya. Tuhan tidak berubah, saudara, hari ini ya. Sehingga kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan dulu kan kita ini, karena mungkin kita pikir kita mampu ya. Akhirnya Tuhan biarkan kita mengandalkan diri sendiri. Tetapi waktu kita berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan akan membuat kita bisa berlari lagi ya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan siap kalau virus corona ini masih bertahan sampai misalnya 3 bulan lagi ya, 6 bulan, kalau setahun, kita masih bisa tetap berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan artinya menghadapi kegiatan-kegiatan rutin ya. Berlari mungkin kita harus melakukan tugas-tugas yang ekstra ya, tetapi tidak menjadi lesu. Hari ini ada banyak orang yang mungkin perlu ditolong ya. Kita yang masih sehat harus menolong yang sakit, yang enggak udah kehabisan makanan, kita harus lari. Sanggupkah hari ini saudara lari ya? Wah, boro-boro saya jalan aja udah nggak kuat ya. Akhirnya benar-benar pengen di rumah tidur aja ya. Nah, tidak, Tuhan sebenarnya tidak mau kita seperti ini hari-hari ini ya. Kita dipertanyakan lagi, kita masih punya iman enggak? Iman kepada Tuhan yang seperti ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengingatkan kita ya, karena ini yang mungkin juga harus direfleksi di dalam hidup kita ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hari ini mungkin kita ganti, apakah yang dapat dilakukan corona terhadap aku? Ya, saudara, sekarang kita perlu merenungkan kembali, kenapa kita tidak begitu percaya kepada Tuhan sebetulnya, sehingga kita tidak berani berharap, dan akhirnya kita mudah tawar hati. Karena mungkin selama ini kalau kita jujur, yang kita andalkan itu bukan Tuhan. Coba dipikir lagi ya, apakah saudara mengandalkan Tuhan selama ini, atau sebetulnya mengandalkan uang? Saya pikir ini perlu perenungannya. Ya, orang yang masih punya uang agak tetap susah untuk mengandalkan Tuhan hari-hari ini, apalagi masih sehat. Ya, tetapi bagi saudara yang mungkin sangat bergantung kepada uang di hari-hari lalu, hari ini bagaimana? Sementara uang udah nggak bisa diandalkan. Tuhan bertanya, apakah kamu hamba uang atau hambaku? Ya, nah, kalau kita menjadi hamba uang, kita tidak mungkin bisa mengimani Tuhan. Nah, akhirnya kalau tidak ada iman, tidak ada yang kita bisa alami. Ya, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan pertolongan karena kita tidak percaya lagi ya. Sebaliknya kalau untuk kita menikmati kasih Tuhan itu kita harus punya iman. Kita tidak boleh ragu ya. Tuhan menuntut keyakinan yang penuh ya. Tadi Bapak Gembala mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, sebuah biji yang kalau jatuh ke tanah itu akan tumbuh. Jadi iman yang hidup, saudara. Kalau iman kita mati karena kita sebetulnya sejujurnya tidak mengandalkan Tuhan selama ini, mengandalkan uang. Pada waktu sekarang kita butuh, tidak akan bisa kita berharap kepada Tuhan. Ya.
Sehingga kita akhirnya melihat segala sesuatu dengan kekuatan uang. Waktu uang tidak berdaya, maka tawar hati. Kita menjadi lesu, ya, dan kita kehilangan harapan. Mari firman Tuhan mengajak kita kembali. Kemarin kita baru saja merayakan Paskah, ya, dan kita diingatkan betapa besar sebetulnya kasih Tuhan, betapa besar anugerah yang disediakan lewat karya salib, ya. Dan itu tidak boleh lupa, saudara. Baru 2 minggu kita mengingat, apakah itu membangkitkan iman kita? Apakah sudah kita dipulihkan, ya, sehingga hari ini sudah punya semangat lagi. Dan hari ini mari saya ingin kita membaca 1 Petrus untuk mengingat kembali tujuan hidup kita yang sebenarnya, ya. Kita baca sama-sama ayat 3 sampai 9, 1 Petrus 1. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, berita Paskah adalah Kristus Yesus, Allah sendiri sudah diberikan kepada kita, ya. Diberikan sebuah pemberian yang terlalu besar, ya. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, tubuh dan darahnya dipersembahkan untuk menebus kita, untuk menjadi miliknya kembali. Saudara, melalui penebusan Kristus, ya, kita menjadi anak-anak Allah, diangkat, ya, dilahirkan kembali sebagai makhluk yang baru yang sebetulnya tidak akan binasa, tidak akan dihukum, ya, untuk mendapat bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan tersimpan di sorga buat kita. Saudara, inilah berkat Paskah, inilah tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita, ya, menjadi milik Allah, supaya kita tidak akan pernah berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Dan untuk itu sebetulnya kita juga dipelihara oleh kekuatan Allah kalau kita tetap beriman, ya. Tetap kita menanti-nantikan keselamatan itu, karena keselamatan itu ada di masa depan. Kita masih harus mempertahankan iman kita selama kita masih hidup di bumi. Nah, saudara, Petrus mengingatkan kita untuk bergembira akan keselamatan itu, ya. Bergembira akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui karya salib, ya. Inilah tujuan hidup kita yang baru sesudah kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Bukan oleh kekuatan kita, semuanya diberi, saudara, semuanya disediakan. Bergembira, saudara, bergembira walaupun saudara belum melihat sorga, ya, belum menyentuh atau memegang, ya, tetapi kita percaya
Karena kita juga diberi iman oleh Tuhan ya, dan kita mengalami pembaruan itu, kita menyaksikan pembaruan itu, bagaimana kita dilepaskan dari dosa-dosa. Makanya penting sekali kita mengalami pertobatan. Kalau kita tidak mengalami pertobatan, kita tidak yakin ya. Ada kenyataan, sudah kelahiran itu memang terbukti. Tuhan bilang orang yang lahir kembali itu seperti angin ya, yang bergerak. Jadi ada dampak, ada kelihatan buahnya. Saudara, bergembiralah akan hal itu ya, sekalipun sekarang ini selama di bumi kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan ya. Wabah corona ini salah satunya ya, kita harus hadapi dan kita ikut berduka cita karena banyak yang menjadi korban ya. Dan kehidupan kita sangat tergaung gitu. Tapi tidak boleh kehilangan kegembiraan kita karena kita punya pengharapan. Jadi ini hanya sementara di bumi ya. Bukan hanya ini, saudara, pencobaan itu banyak. Petrus itu waktu dia masih hidup tentunya menulis hal ini, saudara tentu tahu bagaimana kehidupan Petrus. Waktu dia mulai diajak oleh Tuhan Yesus, ayo ikut aku, Petrus harus meninggalkan pekerjaannya. Dia harus kehilangan pekerjaannya ya. Dia harus berjalan mengikuti Yesus, meninggalkan rumah, istri dan anak. Mungkin sangat lama ya. Dan sesudah Yesus bangkit, Petrus akhirnya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, pencobaan itu nggak berhenti. Kita tahu bahwa Petrus itu masih harus menghidupi kondisi zaman yang waktu itu dalam penjajahan Roma ya, dan ada orang-orang Yahudi yang membenci ya. Kita tahu bagaimana orang-orang di zaman itu dianiaya. Petrus mengalami penderitaan yang banyak, saudara ya. Untuk dia sampai selesai, kita mendengar cerita bagaimana Petrus di akhir hidupnya harus menghadapi hukuman salib ya, dan dia disalibkan terbalik ya. Saudara, semuanya itu bukan hal yang enak ya. Petrus mengalami semuanya itu, tapi dia memberi kita nasihat untuk semuanya itu di ayat 7 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya. Jadi pencobaan wabah ini akhirnya kita bisa mengambil pengertian dari firman Tuhan hari ini. Wabah ini adalah tujuannya untuk memurnikan iman ya. Iman kita benar nggak tertuju kepada Allah sepenuhnya, atau banyak distorsi. Kita sebenarnya menyembah ilah-ilah lain ya, salah satunya adalah uang. Seberapa banyak saudara hanya bergantung kepada Tuhan? Apakah saudara bergantung hanya kepada Tuhan, atau saudara punya dua tuan gitu kan? Mamon juga adalah tuan kita. Nah, ini melalui wabah ini jelas kita sedang dimurnikan iman kita, supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan iman kita ini sangat tinggi nilainya ya, lebih penting dari harta, dari emas ya. Dan iman ini harus dimurnikan, hanya bisa dimurnikan dengan seperti hari ini ya, dan banyak penderitaan, saudara. Selalu diuji oleh penderitaan, oleh masalah ya. Itulah kiranya menjadi pengertian bagi kita bagaimana melihat wabah ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, maka bagi kita tidak perlu menjadi takut ya, atau tawar hati, karena ini adalah masa ujian. Dan saudara harus melihatnya sebagai keuntungan. Kenapa? Karena dengan ujian ini iman kita ditolong oleh Tuhan supaya menjadi murni ya. Kita mungkin tanpa wabah ini kita akan sulit memurnikan iman kita, karena kita terlena dengan kenyamanan. Tetapi dengan adanya penderitaan seperti ini, maka kita ditolong oleh Tuhan supaya iman kita dimurnikan kembali ya.
Dan di ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa kita ini memang iman kita ini sebetulnya cukup ya saudara. Kita itu bisa percaya dan kita juga percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita nggak melihat Tuhan, belum melihat. Ya. Itu adalah iman yang dimurnikan akan seperti itu. Kita semakin yakin walaupun belum melihat, walaupun belum pernah ketemu dengan Yesus. Ya. Kita menjadi yakin bahwa keselamatan itu sudah kita terima. Itu saudara. Dan memang pemberian, jadi keselamatan itu kan diberikan, hanya kitanya itu percaya enggak saudara. Nah disinilah Tuhan memberi ujian iman supaya kita akhirnya menjadi yakin. Ya, sesudah dimurnikan ini menjadi yakin kita ini sebenarnya sudah diselamatkan. Kita sudah punya harta yang paling besar. Jadi kenapa kita takut? Kalau ada kematian kita berani nyanyi kan, rumahku ada di dalam surga. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Hari ini saudara ingat rumah di surga, lalu kehibur enggak gitu ya. Di situ iman kita diuji. Ya, benar. Cukup dengan punya rumah di surga kita bisa bergembira ya. Bahkan di sini kan dikatakan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Kegembiraannya harusnya besar sekali. Semakin kita mengerti ya apa yang sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, semakin besar sukacita kita, cukuplah jauh lebih besar sekalipun kita di dunia ini mengalami banyak pencobaan. Oke, saudara, kita masuk di ayat-ayat terakhir ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 18a dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita begitu rupa, ingat sekali lagi ya, Tuhan itu sudah memberikan dirinya untuk kita. Ya. Dan bahwa kita yakin kita dikasih, maka kita akan memberikan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai keyakinan yang sebesar itu, maka kita tidak punya ketakutan. Maka kita benar waktu mengatakan mati itu untung. Kalau memang virus ini harus merenggut nyawa, ya keuntungan. Keyakinan yang kuat itu harus ada seperti itu. Tapi kalau kita tidak yakin, mungkin banyak pertanyaan yang lain ya. Akhirnya takut jangan sampai kena corona. Bukan berarti kita nantangin ya saudara ya. Artinya saudara, kalau memang corona ini harus merenggut nyawa kita, berarti memang dalam rangka Tuhan mengasihi kita. Saya pikir itu hak Tuhan kalau kita harus mengalami seperti itu ya. Tapi kalau Tuhan memang punya rencana yang lain, ya tidak akan terjadi ya kan, karena kita tahu masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Jadi semuanya adalah tentang Tuhan maunya apa. Nah, ini kan yang penting. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita, kita tidak lagi memikirkan terlalu banyak tentang apa yang harus kita pertahankan di bumi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 ya. Kalau mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kita butuh sukacita, kegembiraan, ya kan tadi. Tadi diingatkan kita pertama harus bergembira karena kita punya Tuhan yang hebat. Dan yang kedua adalah kita juga sudah menerima keselamatan. Jadi masa depan kita itu jelas ya. Masa depan yang gemilang itu ada ya. Kita akan satu hari mengalami bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyakit. Itu pasti. Sekarang di dunia hanya sebentar, nanti itu lama ya. Kita sudah punya itu, kita tidak pusing lagi soal di bumi. Yang ketiga saudara, ada lagi yang bisa kita lakukan supaya sukacita kita semakin besar, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan.
Tinggal di dalam kasih Tuhan, artinya kita percaya Tuhan mengasihi kita, dan lalu yang berikutnya adalah kita mengasihi sesama. Saudara ya. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita memiliki semua sukacita ini, maka itu akan menjadi kekuatan. Ya. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saudara, dalam menghadapi wabah ini kita butuh kekuatan ini, ya. Kekuatan dari sukacita yang dari Tuhan. Sukacita karena kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah, ya, yang tidak pernah ngantuk dan selalu mengasihi kita. Kekuatan bahwa Tuhan sudah rela mati di kayu salib dan menyediakan kehidupan yang kekal buat kita semua. Itu suatu yang pasti. Dan yang ketiga adalah selama di dunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Ada ayat di Ibrani, sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan. Jadi saudara, supaya kita tidak tawar hati dan menjadi lemah, ya kan, supaya kekuatan dan semangat kita tidak berkurang, maka di masa corona ini sekali lagi firman Tuhan mengajak kita, mari giat, ya, mengasihi Tuhan. Nomor satu, supaya iman kita itu hanya kepada Tuhan dan benar-benar kita mengalami yang namanya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan membarui kekuatan, itu kita mengalami. Caranya bagaimana, saudara? Yang sederhana adalah kita harus terus mencintai firman. Karena sebenarnya begitu banyak ayat-ayat, ya, yang akan mengingatkan kita lagi Tuhan itu seperti apa. Kalau kita nggak suka baca, kalau kita malas, maka kita akan dengarnya berita-berita yang menakutkan, ya. Pendapat-pendapat para ahli yang di situ Tuhan itu tidak dianggap faktor penting. Itu masalahnya, ya. Kita harus mencintai firman dan merenungkannya seperti Mazmur pasal 1 setiap waktu, ya, setiap hari, supaya kita berhasil melewati masa-masa sulit ini, ya, dan menuruti perintah-perintahnya tentunya, saudara. Nah, perintah-perintahnya dikatakan tadi yaitu mengasihi, saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Lagi gini harus banyak ngemaafin, ya. Apalagi tinggal di rumah terus, ya, biasanya jarang ketemu, sekarang ketemu terus, ya. Kemarin saya dengar di Cina sesudah virusnya selesai, itu yang terjadi ada banyak perceraian. Tingkat perceraian tiba-tiba melonjak. Aya naon, ya, saudara. Jadi tinggal di rumah itu bukan berarti makin saling sayang, saudara. Dar-dar wae udah, karena sebel, ya, ngelihat orang-orang yang sama. Nah, ini saudara firman Tuhan. Kalau kita seperti itu makin lemah, ya. Malah saudara makin tidak terjamin keselamatannya, gitu, ya. Karena kalau saudara takut, katanya virus ini juga seperti dapat magnet mendekati orang yang sedang ketakutan. Ya, ada, itu saya pernah baca, virus bukan cuman corona aja sih. Virus itu cepat sekali seperti kena magnet, gitu, ya. Kalau kita kondisi mentalnya nggak bagus. Jadi saudara, kita perlu saling menguatkan. Caranya bagaimana? Ya, harus saling memahami, saling mengampuni. Kalau masih banyak salah, ya salah ngomong, ya, dikit-dikit ribut, itu kan. Nah, itu harus benar-benar, itu rugi, saudara. Kalau kita lagi gini, kita malah melemahkan satu sama lain, ya. Harus saling membantu. Mungkin pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, itu jangan pak aing-aing, ya. Ya, itu kan udah dibahas lah. Jangan ada lagi yang mementingkan diri. Itu yang dirubah seperti itu. Supaya kita juga bisa menolong yang di luar. Nah, kita kan umat Tuhan harus jadi berkat. Kesempatannya sebenarnya lagi gini banyak, ya, untuk menjadi berkat. Tetapi kalau kita mumet bawaannya, ya, lesu, mana mau kita peduli. Dan kita juga akan takut kalau pergi keluar, juga pasti takut. Padahal mungkin ada banyak kesempatan, ada banyak orang yang perlu dikuatkan. Atau saudara di rumah itu ngapain, ya, dengan Pak Samuel udah ingetin, dengan
gadget saudara ya, dengan media sosial saudara ngapain? Bisa enggak menguatkan teman-teman kita dengan firman Tuhan? Ya, bukannya kita yang dilemahkan oleh banyak dari luar yang masuk, sekira itu ya. Maka kalau kita melakukan ini selama masa-masa corona, maka sukacita kita akan selalu penuh ya. Kita berharap itu bisa terwujud dalam kehidupan saudara semua. Kekuatan dan semangat janji Tuhan Yesaya 40:31 adalah akan dibaharui ya, sehingga kita bisa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Hari-hari ini mari kita hadapi dengan sukacita yang dari Tuhan, yaitu dengan mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi seisi rumah dan bahkan sesama dengan lebih lagi. Maka sukacita itu yang akan menjadi kekuatan kita. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh boleh terwujud di menghadapi hari-hari yang masih panjang ya. Kita harus siap ya. Kemarin di Jakarta PSBB-nya diundur sampai mendekati akhir Mei ya, bukan 2 minggu, jadi ayo dimundurin saudara. Jadi harus prepare ya. Nah, dilesu atau lemah gitu ya. Kita punya kekuatan dari Tuhan, mari kita ambil kekuatan ini. Kita akan masuk dalam doa. Naikkan pujian, Tuhan adalah kekuatan. Nantikan siapakah yang mau datang, yang bersungguh-sungguh mencari Dia, karena Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya. Apalagi ketika kita lemah, Tuhan tahu kita butuh kekuatannya dan Tuhan tidak akan menahan. Bahkan kita bisa mengatasi badai ini seperti burung Raja Wali, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku kan terbang tinggi
bangkitkan iman kami Tuhan. Bukankah Engkau sudah bangkit dari kubur? Bukankah Engkau hidup? Bukankah dosa sudah dipatahkan? Bahkan maut sudah dikalahkan. Iblis pun sudah Engkau binasakan. Kekuatannya seharusnya tidak lagi menggerogoti iman kami. Seharusnya kami menghadapi wabah ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan gembira Tuhan, karena iman kami sedang dimurnikan. Kami tidak menolak wabah ini. Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, yang Engkau gunakan untuk memurnikan iman kami, karena iman kami jauh lebih berharga dari emas, dari harta apapun yang ada di bumi. Tuhan, biarlah kami tidak menganggap remeh bagaimana cara Engkau memurnikan iman kami, tetapi kami dengan sukacita, karena dengan demikianlah keselamatan kami menjadi kokoh. Kami tidak lagi ragu menghadapi hidup ini, ya Tuhan. Bahkan kami boleh memandang sekeliling untuk melihat betapa banyak sebetulnya, ya Tuhan, pekerjaan yang Engkau berikan, yang untuk kami selesaikan, supaya bila kami menghadap Engkau, kami tidak malu, kami tidak menjadi hamba-hamba yang malas dan beralasan karena wabah ini kami tidak dapat bekerja, tetapi justru kami boleh menjadi hamba yang setia. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami untuk kami mempraktekkan kasih kepadamu dan kepada sesama selagi wabah ini masih harus kami hadapi. Kasih itu kiranya semakin melimpah di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga waktu-waktu kami di rumah boleh kami gunakan dengan lebih banyak berdoa syafaat, dengan merenungkan firman Allah, dengan menggali banyak kebenaran, supaya kekuatan kami terus-menerus diperbarui oleh-Mu Tuhan, sehingga sukacita kami yang dari sorga Engkau ya Tuhan keluarkan dari bagaikan mata air yang berbual-bual di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh menikmatinya. Selama masa-masa corona ini kami menjadi kuat, bahkan bisa menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya Allah menjadi tempat kalian berharap, sebagaimana Roma 15 ayat 13. Saya berdoa supaya semoga Allah mengisi hati saudara dengan segala sukacita dan sejahtera, karena saudara percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah saudara makin berharap kepada Allah. Allah adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Hanya kepadanya lah kita boleh berharap, dan Tuhan, pengharapan kepadanya tidak akan pernah mengecewakan. Kiranya kasih Allah di dalam Kristus Yesus menopang kita, membuat kita mampu semakin berharap dengan pertolongan Roh Kudus, semakin berani lagi berharap dan percaya kepadanya, sehingga kita bisa mampu melewati hari-hari dengan sukacita, dengan kekuatan yang ditambahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Selamat siang.